Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Masih edisi restorasi ya. Jadi ini dia, bajunya masih bagus tapi ingin diganti model dengan menggunakan gagang kuku seperti ini. Ini dia hasil sementara dari gagang ya. Gagang dengan bentuk yang cukup eksotis ya. Ya cukup ngeri-ngeri juga lihat modelnya ya, kayak ada kesan sangar ya. Tapi tetap elegan karena juga kita menggunakan kayu yang cerah yaitu kayu kemuning, akar atau Rakokale ya. Untuk sumpahnya dibuat model begini, jadi ada timpak lajaknya. Oke. Ini dia proses pembuatan sumpah masih sementara, masih berlanjut, belum dikasih penutup, diukir dan ditambahkan les dan juga tali-tali. Proses pembuatan sumpah sedang berlangsung, untuk kemudian sarungnya juga sudah jadi. Kita lakukan penggosokan dulu. Jadi finishing seperti ini lebih banyak menggunakan waktu atau lebih lama dibanding pembuatan sarungnya itu sendiri. Karena betul-betul di sini kita melihat keseimbangan kiri kanan ya, untuk sisinya, simetrisnya, proporsionalnya semua. Jadi karena ini juga kayu akasia yang super dan keras, jadi gosok awal itu harus menggunakan amplas yang benar-benar kasar. Biasanya kami start dari amplas grit 60 atau 80 untuk versi yang kasarnya, karena ada juga 80 yang halus. Oke, kita lanjut untuk menggosok sampai halus, itu menggunakan amplas dengan grit yang berbeda-beda tingkatan kehalusan atau kekasaran. Kayu akasia adalah kayu yang keras ya, kemudian uratnya juga banyak, urat dan serat yang kadang malah dia saling bersilangan, itu yang membuat lebih kuat lagi. Dan juga kalau ada urat yang besarnya dengan serat yang timbul, itu lebih susah juga gosoknya karena susah untuk rata. Uratnya itu dia akan timbul sendiri dibanding bidang yang lainnya. Ini sumpahnya dan juga gagangnya, tinggal bersamaan semua di finishing. Dari kombinasi kayu kemuning bertemu dengan kayu akasia. Nantinya ini akan menggunakan warna natural, tidak diberi pewarna. Kita lihat bagaimana indah serat dan juga warnanya nanti ya. Kayu kemuning gading, Rakokale dengan bari yang menandakan bahwa dia memang menggunakan akar. Kemudian akasia bari pula, diberi aksen ukiran klasik pada batas atau balembengnya. Ya, gosoknya ini juga tidak mudah untuk bagian lengkungan-lengkungan ini, karena kita harus betul-betul membuatnya rata, seimbang kiri kanan ya. Lengkungannya juga pas. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ya, setelah proses penggosokan tadi semua sudah rata, semua sudah halus, terakhirnya kita melakukan gosok menggunakan air atau gosok basah atau amplas basah. Jadi kita menggunakan amplas yang halus ya, bisa 320 ya, sambil diberi air basah seperti ini. Itu efeknya akan lebih menghaluskan lagi untuk permukaannya. Jadi nantinya pori akan lebih kelihatan tertutup. Nah, ini dia setelah kering ya. Jadi untuk keringnya itu jangan dijemur, itu akan membuat kayunya jadi melengkung atau pertemuan sambungannya bisa terbuka lagi. Bari basah langsung dijemur untuk kering, jadi cukup diangin-anginkan saja. Ini sumpahnya sudah dilakukan proses oksidasi agar kelihatan agak kehitaman. Nanti akan dilanjut untuk dipoles. Ya, kita poles dulu menggunakan kain jeans. Oke, kita kilapkan. Ya, proses poles seperti ini kita mesti lebih berhati-hati. Khawatirnya sumpah ini terlepas dari pegangan, terlempar, yaitu akan memiliki resiko penyok ya, karena terhentak, terlempar keras dan terjadi benturan. Jadi bisa ada penyok atau kerusakan yang terjadi. Ya, untuk proses poles ini sendiri saya menggunakan 2 tahap dengan menggunakan 2 kain poles yang berbeda. Yang sisi kiri ini yang sekarang sementara saya gunakan, ini memang
Untuk yang ingin betul-betul kelihatan mengkilap, kinclong, ya. Nah, kita menggunakan sisi kiri sini. Jadi sesuai request, ada yang mengkilap tapi tidak terlalu kinclong, ada juga yang ingin mengkilap dan benar-benar kinclong. Nah, untuk yang benar-benar kinclong kita menggunakan sisi kiri ini, ya, kain poles sisi kiri ini untuk proses keduanya. Ini dia hasilnya. Wah, mengkilap ya, benar-benar mantul. Kilapnya seolah-olah seperti cermin. Ya, setelah proses pengkinclongan untuk sumpahnya tadi perak, saat ini sudah juga kita proses untuk melicinkan ya, dari gagang dan juga sarungnya. Nah, ini sampai kita menggunakan amplas yang paling halus 5000, grade 5000, sampai ya kinclongnya itu nampak seperti ada pantulan cahaya. Nah, setelah itu barulah kita beri minyak. Sekedar informasi, biasa ada juga teman-teman penonton yang bertanya menggunakan minyak apa. Saya menggunakan minyak zaitun. Ya, jadi setelah diberi minyak ini, seratnya lebih kelihatan menonjol, nampak jelas ya, serat, motif, corak ya, semua lebih nampak jelas. Ini dia. Oke. Nah, terkadang ada yang sudah diberi minyak akan digosok lagi dengan amplas 5000, ada juga yang tidak perlu. Jadi tergantung kondisinya. Sumpahnya, ini dia, kita lihat kembali. Oh, maaf jatuh. Nah, kalau jatuh begitu aman, tidak akan rusak. Kalau terlempar karena di saat sambil dipoles, itu baru potensi rusaknya lebih besar. Oke, sesaat lagi kita akan melihat hasil akhirnya.